Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur kepadamu atas hari baru yang boleh kami alami saat ini. Nafas kehidupan dengan cuma-cuma yang Bapa beri bagi kami. Pada saat ini kami hendak mendengarkan sebagian dari sabdamu. Utuslah Roh Kudusmu memenuhi seluruh diri kami, agar kami dapat memahami sabdamu dan mampu untuk mengamalkannya juga dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke kota Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, pada dasarnya Allah menghendaki agar manusia mengenal kebenaran, tetapi juga memperoleh keselamatan di dalam kehidupan. Dan tawaran keselamatan Allah itu sudah diberikan bagi kita manusia di dalam kehidupan kita. Sejauh mana saya dan Bapak Ibu Saudara menanggapi, menjawab, atau merespon tawaran keselamatan Allah itu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, Injil suci yang kita dengarkan pada hari ini juga, tanpa disadari sesungguhnya Yesus sudah menawarkan keselamatan itu kepada orang-orang yang Dia jumpai. Karena itu, kehadiran Yesus justru bagi sebagian orang yang mengalami pengalaman yang tidak menyukacitakan, mereka justru berpengharapan. Bagi mereka, kehadiran Yesus sanggup dan mampu untuk meredam masalah atau persoalan yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Dengan amat jelas dalam Injil suci yang tadi kita dengarkan, dikatakan bahwa ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Hal ini mau menunjukkan bahwa ada upaya, ada usaha dari orang-orang yang menggotong, yang mengantar orang lumpuh itu kepada Yesus.
Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, orang yang lumpuh itu memperoleh kesembuhan oleh karena kata-kata yang penuh kuasa yang keluar dari mulut Yesus. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan harian kita, tanpa kita sadari, tawaran keselamatan itu sudah ada bagi kita dalam kehidupan. Sekali lagi, rahmat dan berkat cuma-cuma diberikan oleh Allah bagi saya dan Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan harian kita. Tetapi di sisi yang lain, ketika kita mengalami pergumulan dan persoalan, entah pribadi, keluarga-keluarga kita, dalam pekerjaan atau bisnis kita, di mana saja kita berada, ketika saat di mana kita berkeluh kesah, kita memberontak, di mana Tuhan atau manakah peran Tuhan dan karya Tuhan dalam kehidupanku? Bapak Ibu Saudara, sekali lagi sadarilah bahwa Tuhan sudah menawarkan janji keselamatan itu bagi kita. Tinggal bagaimana dari saya dan Bapak Ibu Saudara, kita berupaya, kita berjuang, kita berusaha untuk menanggapi dan merespon tawaran keselamatan Tuhan. Sebagaimana yang dialami juga oleh si lumpuh dalam Injil suci yang kita dengarkan hari ini. Ada upaya, ada usaha dari orang-orang itu mengantar si lumpuh itu kepada Yesus, lalu kemudian dia memperoleh kesembuhan. Mari kita juga diajak dalam kehidupan kita sekali lagi, di saat kita berkeluh kesah, di saat kita bergulat dan bergumul dengan persoalan-persoalan kita, Injil ini mengajari saya dan Bapak Ibu Saudara untuk juga bangkit, berupaya dan berusaha, berjuang juga untuk boleh mengalami, untuk boleh merespon, untuk boleh menjawab, untuk boleh menanggapi tawaran keselamatan Allah itu dalam kehidupan kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, anugerah berkat dengan cuma-cuma sudah Tuhan beri bagi kita. Tinggal bagaimana dari pihak kita manusia mau menanggapi atau merespon tawaran janji keselamatan Allah itu dengan usaha dan upaya kita di dalam kehidupan harian kita. Semoga Tuhan selalu memberkati dan menolong kita. Bapa yang maha baik, syukur bagimu atas sebagian sabdamu yang sudah kami dengarkan, sudah kami renungkan. Kami mohon curahan Roh Kudus-Mu bagi kami, agar memampukan kami untuk dapat mengamalkan sabdamu itu dalam kehidupan kami. Karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, keluarga saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.